Oke, yuk kita bahas yang berikutnya nih tentang akibat apa namanya? Akibat postulat Einstein. Ya, apa namanya? Akibat postulat Einstein. Ya, ada tiga fenomena sebenarnya. Tapi di soal ini adanya cuma dua soal ya. Yang pertama kontraksi Lorentz, yang kedua itu dilatasi waktu. Ya, kontraksi Lorentz ini nomor 2, yang dilatasi waktu ini nomor 3. Ya, gitu loh. Nah, oke. Sebuah batang dengan panjang L0 bergerak dengan kecepatan v sepanjang arah horizontal. Batang tersebut membentuk sudut θ 0 terhadap sebuah x aksen dalam koordinat s aksen. Asumsikan ujung bawah batang berhimpit dengan titik pangkal koordinat s aksen. Ya, kita harus gambarkan. Ya, aku perlu gambarkan ini terus soalnya. Ya, ini yang paling mudah ini. Ya, ini yang paling mudah ini. Ya, gitu loh. Yang ini, yang A ini. Ya, nih, sebentar. Nih ya, aku perlu hapus ini dan aku perlu gambar batangnya. Ya, gambar batangnya kurang lebih kayak gini lah. Ya, ini gitu. Ini itu gini, membentuk sudut apa tadi? Membentuk sudut θ 0 terhadap x aksen dalam koordinat s aksen. Dan asumsikan ujung batang bawahnya berhimpit dalam koordinat s aksen. Ya, nah ini aku perlu pindahkan aja biar nggak nabrak-nabrak gitu. Ya, ini ya, ini S aksen. Ya, bentar. Oke, oke, oke. Nah, gini ya, berhimpit dengan titik pangkalnya. Di sini tuh, di sini dong berarti kan. Nah, gitu ya. Dan membentuk sudut θ 0. Ya, saya tuliskan. Nah, gini loh, θ 0. Ya. Nah, panjangnya berapa? Di kerangka S aksen dia bilang bahwa panjangnya di sini itu apa namanya? Hmm, panjangnya L0 ya. Panjangnya itu L0. Sebentar, sebentar. Bentar, panjang L0, panjang sumbu V. Nah, berarti ini geraknya ke sini ya. Nah, batangnya itu bergerak gitu loh. Batangnya itu bergerak ke arah sumbu V. Gitu ya. Ini panjangnya berapa? Panjangnya L0. Ya. Artinya di sini tanda ya L0. Nah, ini kasusnya dua dimensi. Ya, kalau dua dimensi berarti kita bisa dapatkan dua koordinat di sini, X dan Y. Ya, di sini ya, di sini itu apa? Pada arah ntar ini aku pindahkan aja. Ini pada sini kalau kita proyeksikan ke sini jadinya apa? L0 cos theta 0 pada arah X ya, itu L0 sin theta 0 ya, gitu. Nah, ini pada pada kerangka S aksen. Berarti kita misalkan aja pada arah X, pada kerangka X aksen itu misalkan saja apa ini L0 cos sorry, L0 sin theta theta 0 ya. Dan pada arah LY aksen itu berapa? L ini L0 ini ya, L0 cos theta 0 ya. Nah, bagaimana dengan pada kerangka S ya? Pada kerangka S itu. Nah, pada kerangka S itu gini ya. Berarti pada kerangka S ini sorry, pada kerangka S aksen ini, sorry, pada kerangka S aksen ini yang terkena transformasi Lorentz itu pada arah apa? Jelas pada arah X. Kenapa? Karena batangnya ini bergerak pada arah X, diasumsikan begitu. Nah, panjang batang yang apa namanya? Yang real itu kan gini harusnya. Yang real itu kan gini, ya. Nah, gini ya, gini. Yang real gini itu ya bisa kita lihat panjang batang yang real itu membentuk sudut theta katakanlah, ya. Membentuk sudut theta ini. Tak aku tak buat warna hijau itu. Nah, batang yang real itu gini, ya.
dia kalau terkena transformasi Lorentz terkesan agak pendek gitu loh. Eh, iya, terkesan agak pendek ya harusnya ya. Bentar, bentar. Sebentar, bentar. Oh, terkesan agak panjang. Ya, kalian pernah apa namanya? eh, Bayangkan kalau misalkan roket itu panjangnya sekian, tapi kalau dia eh, bonter banget kan seolah-olah apa namanya? Agak memendek atau memanjang ya, aku lupa itu. Sebentar. Ya, gitu ya. Pokoknya ini agak agak panjang nih kalau dalam kerangka S aksen itu. Membentuk sudut apa? Membentuk sudut theta di sini. Ya. Nah, panjang oh sorry, kelihatan lebih pendek kalau pada kerangka yang bergerak, ya. Nah, ini panjangnya ini di sini, ini L panjang aslinya, ya. Panjang aslinya itu L. Nah, artinya kalau kita plot di sini, ya, di sini kita dapatin apa nih? Kalau L proyeksi ke sumbu X itu jadinya sorry, aku salah lagi nih. Aku salah lagi. Sik, 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 sik. Sorry, kebalik lagi aku nih. Ini cos ya harusnya ya. Cos theta 0. Ya, ini L 0 sin theta 0. Ya, kebalik aku. Ya, ini cos, aduh, sorry. Ini apa namanya? Ini cos theta 0, ini sin theta 0. Nah, yang bagian ini, ya proyeksinya L itu L cos theta dan panjang aslinya ke sini itu apa L sin T sin theta, ya artinya ini kita dapatin L X ya itu kan L cos theta dan LY L sin T sin theta ya. Nah ini jelas ya, pasti pasti karena di sini tidak yang sebuahnya tidak berubah, ya tidak terpengaruh kontraksi Lorentz, pasti panjang L aksen Y itu sama dengan LY. Itu pasti. Ya, artinya L0 sin theta 0 itu sama dengan L sin theta. Gitu ya. Ini pada arah X, pada arah Y. Nah, bagaimana pada arah X gitu? Ya, pada arah X. Jelas. Kalau pada arah X berarti ada faktor transformasi Lorentz. L aksen X itu sama dengan eh, gamma dikalikan Lx. Ya, nah, panjang benda yang bergerak itu terlihat lebih pendek karena faktor gamma ini. Nah, berarti kita masukkan sekarang L aksen X-nya apa itu? L0. Nah, bentar. Ini tak taruh sini aja ya. L sini. Nah, yang ini. Nah, kalau kalian dengar ada yang nyanyi band tuh, di sini ada anak UKM yang latihan ya. Sorry ya. Mungkin kalian dengar ya. Nah, agak berisik emang. Nah, ini masukkan aja. Berarti L aksen X tadi eh, berapa tadi? L0 cos theta 0. Lx-nya L cos theta ya. Dibagi di mana gamanya itu 1/1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, gini ya, 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Ya udah, sekarang pindahkan aja. Berarti L cos theta ya sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan L0 cos theta 0. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas sekarang, ya, berarti kan L kuadrat cos kuadrat theta itu sama dengan ini 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, akarnya hilang dikalikan L0 kuadrat cos kuadrat theta 0. Ya. Nah, sebut saja ini persamaan 2 gitu ya. Ini persamaan 1 gitu. Ya. Nah, sebentar. Gimana ya caranya sederhanakannya ya sekarang? Eh, gini. Sebentar. Ini tak pecahkan aja ya. Nah, kita ingat bahwa cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Ya, ini gini. Nah, berarti kalau kita jabarkan berarti kan jadinya L kuadrat min L kuadrat sin kuadrat theta ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat L0 kuadrat cos kuadrat theta 0. Nah, persamaan 2 ya. Nah, sekarang kita gabungkan dengan persamaan 1 sekarang. Ya. Dari kita bisa
dapetin apa nih? Kita dapetin sin theta, sin kuadrat theta dari apa? Dari kuadrat dari persamaan satu, ya. Nah, kuadrat kuadrat dari persamaan satu, ya. Persamaan berapa? Persamaan satu. Kalau dikuadratin gimana nih? Berarti kan L0 kuadrat sin kuadrat theta 0, ya. Sin kuadrat theta 0 sama dengan L kuadrat sin kuadrat theta. Ini jadinya, jadi sin kuadrat theta itu sama dengan berapa? L0 kuadrat per L kuadrat sin kuadrat theta 0 persamaan 3. Jadi sekarang persamaan 3 masukkan ke persamaan 2. Ya. Berarti ini jadinya gimana? L kuadrat min sin kuadrat theta-nya masukkan ini. L0 kuadrat per L kuadrat kalikan sin kuadrat theta 0. Berarti di sini jadinya L0 kuadrat, ya, sin kuadrat theta 0. Ya, dikalikan 1 min V kuadrat C kuadrat L0 kuadrat cos kuadrat theta 0. Ya, tujuannya itu biar munculkan ini loh, cos theta 0 ini loh, ya. Makanya tak jadikan theta 0 semua, ya. Ini pindahkan ke ruas kanan, ya. Berarti kan di sini L0 kuadrat yang bisa dikeluarkan, ya. Ini kan ada satu, ya, L0 kuadrat cos kuadrat theta 0, ya. Gitu loh. Nah, jadi keluarkan. Gini ya, sin kuadrat theta 0 plus cos kuadrat theta 0 ini dikurangi min V kuadrat C kuadrat, ya, kalikan L0 kuadrat cos kuadrat theta 0, ya. Dimana nilai ini itu sama dengan 1, ya. Berarti di sini L0 kuadratnya bisa dikeluarkan, ya. 1 min, ya, V kuadrat C kuadrat cos kuadrat theta 0, ya. Berarti kan terbukti, ya. Terbukti, ya. Nah, ini ya terbukti sesuai dengan yang diminta, ya. Oh, sorry, diakarkan, ya. Diakarkan, ya. Nah, diakarkan berarti kan L sama dengan L0 diakar, ya, 1 min V kuadrat per C kuadrat cos kuadrat theta 0, ya. Gitu loh, guys. Terbukti, ya, gitu loh. Ya, gitu. Oke. Terus, yang pertanyaan yang kedua, tunjukkan bahwa sudut yang dibentuk antara dua batang pada sumbu X adalah sebagai berikut, ya. Sudut antara dua batang, ya, kan gini, sudut antara dua batang itu, ya. Sudut antara dua batang itu yang ini, yang pada sumbu X, ya. Pada sumbu X itu berarti pada kerangka S ini sudutnya kan theta. Kalau sudutnya itu kan bisa misalkan aja, ya, sudut antara dua batang, sudut antara dua batang pada sumbu X, ya. Jelas ini kita harus lihat pada kerangka S, ya. Lalu kita kaitkan besaran-besarannya dengan kerangka S aksen, ya. Dimana kita perlu clue apa? Tangen theta, ya. Ini kalian lihat ini. Ini kan bentuk segitiga nih, ya. Bentuk segitiga nih. Ya, nih, segitiga nih. Kan gini. Ya, theta ini LY, ya. Ini kan LY, ya. Yang ini LX, ya. Yang ini LX aksen, yang ini LY aksen. Ini kalau tangannya, ya, tangan kan depan per samping, ya. Kita butuh tangan soalnya biar memunculkan tangannya, ya. Itu tangan theta LY per LX. Di mana nilai LY-nya itu di sini itu terserah. Kita bisa sorry sebentar. Bentar. Si. LY-nya itu kita bisa pakai yang ini maupun yang ini, kan sama, ya. Nah, kan sama, ya. Terserah kita bisa pakai mana. Nah, tapi yang jelas LX-nya ini perlu kita ubah, ya, biar muncul itu. Nah, tadi apa namanya? Dimana LX itu apa tadi? Ini, ya. LX itu tadi L aksen X dibagi gamma, ya.
Nah, berarti kan L L X aksen dibagi gamma. Ya, di mana gamanya kan 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, berarti kan pindah ke atas. Jadi gini, 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalikan LX aksen. Gitu ya. Nah, berarti ini jadinya gimana? Berarti kan LY dibagi ya LX aksen dikalikan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, di mana nilai LY-nya yang kita pakai yang mana nih? Biar muncul theta 0 ya. Kita bisa pakai yang LY aksen ya. Di mana LY aksen sama dengan L0 sin theta 0. Ini ya, sama. Karena dia tidak terpengaruh transformasi Lorentz. Ya, sama dengan LY aksen. Ya, LY aksen di L0 sin theta 0 ya. Dan LX aksen itu kan jelas ya tadi ya. Itu sama dengan L0 cos theta 0 ya. Berarti di sini L0 sin theta 0 dibagi L0 cos theta 0 ya, dibagi 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. L0 coret, sin bagi cos ya, sin bagi cos kan tangen ya, jadi tangen theta 0 dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, ini. Jadi akhirnya apa? Terbukti ya. Nah, terbukti ya. Nah, gitu. Gitu. Terbukti ya. Gitu. Gampang kok, Rek. Gitu loh. Ya, jadi kerangka berpikirnya itu gitu. Jelas ya. Ada ditanyakan nggak sampai sini sebelum ke nomor terakhir, nomor 1, nomor 3. Ya, nomor 1 kalian coba DW lah. Ya, gampang kok. Oke, last ya. Oke. Ini nomor 3. Ya, ini cepat nomor 3 ini. Ya, kalian bisa lihat ya ini ya. Nah, nomor 3 ini tentang apa namanya? Tentang dilatasi waktu. Ya. Oke. Singkat saja. Oke, kalian lihat ini sekarang ya. Sebentar. Muon merupakan partikel tak stabil yang melurus secara spontan menjadi sebuah elektron dan 2 buah neutrino. Ya. Jadi muon itu reaksinya itu bisa jadi elektron plus neutrino. Ya. 2 neutrino. Nah, jika jumlah muon pada saat T0 adalah N0, ya. Pada saat T0 itu N0 ya. Jumlahnya pada saat T itu adalah itu. N pada saat T itu N0 E pangkat min T per tau. Di mana tau adalah waktu hidup rata-rata sebesar 2,2 mikrodetik. Anggap muon bergerak dengan kecepatan 0,95 C dan terdapat 5 kali 10 pangkat 4 pada saat T0 ya. Pada saat T0 ada berapa? Ada 5 kali 10 pangkat 4 muon. Ada 50.000 muon. Ya. Nah, terus apa nih? Ya, ini yang pertama kita harus hitunglah muon yang teramati oleh pengamat yang diam, ya. Waktu ya, waktu hidup ya, lifetime. Waktu hidup muon ya pada kerangka di diam ya. Ini itu ya yang soal muon ini kerjaan PKL ku dulu ya waktu semester 6 ya semester 5 ke 6 aku dulu ngerjakan ini ya secara teori itu ya, jadi aku masih ingat-ingat betul nih kalau perumusan ini gitu ya. Nah sekarang gini dulu aja. Perlu kita tahu apa itu relativitas ya, bahwa apa yang dilihat kita itu nggak sama dengan yang lain, sudut pandang kita nggak sama dengan orang lain. Angka 6 itu bisa dilihat angka 9 menurut orang yang berbeda tergantung sudut pandang.
Ini pun juga sama. Ya, sebentar. Contoh yang lain dulu. Kalau kalian duduk di kereta api, ya, orang luar akan melihat kalian ada di kereta api itu bergerak bergerak ke kanan katakanlah, bergerak ke kanan. Tapi sebaliknya, orang di dalam kereta api akan melihat pemandangan di luar kereta api itu bergerak berlawanan arah dari kalian. Kalau kalian pernah naik kereta api gitu, ya, gitu. Padahal pemandangannya kan aslinya nggak bergerak. Nah, tapi itulah relativitas, ya. Nah, itulah relativitas. Sama kayak gini, ya. Kalau kalian terjun dari ketinggian 100 meter katakanlah, ya, orang di bawah akan melihat kalian jatuh ke bawah. Tapi kalian waktu jatuh ke bawah itu akan melihat seolah-olah bumi itu yang akan menabrak kalian gitu loh. Ya, itu namanya relativitas. Lalu bagaimana dengan muon ini? Muon itu terbentuk di atmosfer, ya, di awan. Nah, ini banyak sekali muon di awan. Dan ini tuh ada di bumi. Ya, ada di bumi katakan. Ini bumi, ya. Ini skema pembentukan muon gitu loh. Ini aku suka banget nih bahas ini di PKL dulu, ya. Nah, muon itu terbentuk dari tumbukan sinar-sinar kosmik di angkasa dari pion, lalu terpecah dari neutrino, kemudian ditangkap oleh detektor, ya, ditangkap oleh orang di sini. Di sini ada detektor di sini, ya, detektor. Nah, itu ini detektor, ya. Nah, ini muonnya tuh turun, ya. Nah, sekarang bagaimana cara cara sudut pandang orang ini melihat, ya, menurut kerangka, ya, kerangka apa namanya, kerangka manusia, ya. Nah, nanti itu jumlah detektornya akan dideteksi di sini, ya. Nah, muonnya itu akan turun, ya, muonnya itu akan turun. Nah, muonnya akan turun. Nah, ini menurut kerangka manusia, ya. Dengan ketinggian manusia ini melihat apa namanya? Melihat eh, apa namanya? Melihat eh, ketinggiannya ini katakanlah sebesar L begitu ya. Nah, tapi gimana menurut kerangka kerangka muon, ya? Bagaimana cara pandang muon ini melihat ini? Tentu saja muon akan melihat bumi ini ketika dia turun seolah-olah akan mendekati dia, gitu loh ya. Nah, jadi eh, gini, ini muonnya, berarti seolah-olah sekarang, ya, seolah-olah sekarang ini detektornya, seolah-olah apa namanya, buminya mendekati muonnya, gitu ya. Nah, gitu loh. Ini orang melihat muonnya gini, tapi muon melihat buminya seolah-olah mendekati dia. Nah, katakanlah ini panjang sini ke sini jelas lebih pendek sih. Eh, L0 gitu ya. Nah, nah sekarang kita perlu ukur nih sekarang nih. Ya, kita perlu ukur apa namanya? Kita perlu ukur nih sekarang. Nah, sekarang kita perlu ukur menurut kerangka di sini, ya. Menurut kerangka di sini, menurut kerangka diam, menurut ini kan muonnya jatuh ya dengan kecepatan v sama dengan 0, berapa tadi? V sama dengan V sama dengan 0,95 c ya, 0,95 c. Nah, menurut kerangka muon di sini berarti kan eh, waktu apa namanya? Waktu apa namanya? Waktu eh, jaraknya itu L0 itu, ya, L ini kata L aja ya, ini L aja lah, ini L, kerangka bergerak L, ini L0 itu biar nggak pusing dengan simbol. Ini L itu kita bisa ukur ini dengan mudah ini. Dengan L itu kan V dikalikan tau, ya, di mana V-nya 0,95 C, ya. No, sebentar. 0,95 C dan taunya itu sebesar 2,2 mikrosekon, ya, 2,2 mikrosekon. Nah, ini tuh, ya, itu nanti jawabannya coba kalian hitung ya. Itu jawabannya itu sebesar 627 meter, ya. Jadi apa? Jadi
Nah, jadi ini ya muonnya itu akan melihat jaraknya ini lebih pendek ya 627 meter ya. Nah, sekarang gimana menurut kerangka kerangka manusia? Kerangka yang ada di bumi ini untuk menurut pengamat pengamat yang diam itu. Ya, berarti kan gini ya. Menurut pengamat yang diam, manusia akan mengukur itu begini. L0 itu sama dengan L kalikan gamma. Ya, kalikan ini L-nya itu sebesar 627. Oh, segini deh. L per 1 min V kuadrat per J kuadrat. Berarti kan L-nya 627 meter dibagi 1 min V-nya 0,95 C. Berarti kan 0,95 kuadrat. Nah, ini nanti ketemu eh, L-nya itu sebesar, ini pasti lebih besar ini. Pasti lebih, berarti sebesar, eh, aku hitunganku itu 18,81 meter. Ya, artinya apa? Pada jarak pada jarak 627 meter, muon ini sudah meluruh, ya. Nah, berarti gini, kan kalian bisa kebayang ya. Ini kan 1000 meter, ini 627 meter, ya. Berarti jelas ya, waktu muonnya ini pada 627 meter ini sudah jumlahnya nggak pada saat dideteksi di sini nggak mungkin sama karena sudah sebagian meluruh, ya. Sebagian sebagian meluruh. Nah, yang ditangkap di sini itu berapa gitu loh. Nah, gitu ya. Itu. Nah, sekarang yang jawaban yang B, ini terakhir ya, jawaban yang B. Nah, sekarang berapa sisanya masalahnya? Yang B itu, nah, berapakah muon yang teramati setelah bergerak sejauh 3 kilo? Ya, itu kalian coba cari ya. Kalau muon yang teramati sejauh 3 kilo itu. Itu ya. Nanti kalian coba cari eh, sisa ya, sisa muonnya. 3 kilo berarti kan eh, lebih ya. Lebih ya, berarti ya kalau 3 kilo ya. Gitu. Nah, ini coba sebentar, aku coba hitung dulu. Betul nggak sih ini? Betul nggak sih? Bentar ya. Ya, sebentar, sebentar. Bentar, aku cek dulu ya, hitunganku ya. Kalian bisa cek itu. Satu dibagi, bentar. 0,95 pangkat 2 ya. Satu dikurangi 0,9925 akar 0,0975. Oh, betul ya. Nah, nanti kalian coba ya, hitung hitung sendiri ya, yang B itu. Ya, waktu muon setelah bergerak sejauh 3 kilo. Ya, waktu muon ya setelah ya bergerak sejauh 3 kilo ya. Nanti kalian coba sendiri. Dengan apa, sorry, apa namanya ini? Muon yang tersisa. Nah, bukan muon. Nah, muon tersisa. Ya, muon tersisa setelah bergerak sejauh 3 kilo. Ya, menggunakan rumus yang ini tadi. Ya, nah, ini ya. Oke, udah gitu aja ya. Nanti nanti tak kerjakan nih ya. Nanti tak bagikan ke kalian apa namanya oret-oretannya sama videonya kalau mungkin ya. Gitu. Ada yang ditanyakan nggak?